Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dikala hati kita sedih, dikala hati kita susah, ada satu sobat, ada satu sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah sahabat sejati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya terus kepada Yesus, karena Dia adalah sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
yang seperti Yesus. Tiada sobat seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan jaga saya terus. Tiada sobat yang seperti Yesus. Tiada sobat seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan jaga saya terus. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita dapat berjumpa lagi lewat tayangan program Yesus Harapanku. Dan saat ini kita akan melihat renungan firman Tuhan dengan tema Yesus sahabat yang sejati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, saya akan membacakan ayat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan perintah kepada mereka tentang mengasihi. Bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita mengasihi orang lain. Nah, dalam sebuah persahabatan, kasih itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam persahabatan, untuk menjalin sebuah persahabatan yang baik, kasih memegang peranan penting. Nah, Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu menyampaikan hal ini, bahwa seorang sahabat yang sejati adalah sahabat yang mau memberikan kasihnya yang terbaik. Dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah sahabat yang sejati. Dia adalah sahabat yang sejati yang mau mengorbankan nyawa sekalipun. Yesus mau mengorbankan nyawa karena dia adalah sahabat yang sejati bagi semua orang. Dan kemudian bahwa seorang sahabat itu adalah sahabat yang selalu ada di setiap waktu. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu ada ketika sahabatnya membutuhkan pertolongan. Ketika sahabatnya membutuhkan perlindungan, dia ada di setiap saat. Dan yang bisa melakukan ini hanyalah Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya bahwa Yesus mau mengorbankan nyawanya karena dia mengasihi, karena dia mencintai setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan dia adalah sahabat yang sejati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu di dalam ayat selanjutnya, dia katakan, kalau kamu adalah sahabatku, kamu harus menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Artinya bahwa untuk menjadi sahabat dari Tuhan Yesus ada syaratnya. Untuk menjadi sahabat dari Tuhan Yesus ada syaratnya. Harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Harus mengikuti apa yang menjadi firman yang Tuhan firmankan. Artinya semua apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Sehingga kita dikatakan sebagai sahabatnya. Tetapi percayalah, seorang sahabat yang baik, dia akan selalu memperhatikan sahabatnya. Yesus adalah sahabat yang terbaik. Dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan, karena itu hal yang penting. Dan itu adalah syarat yang Yesus katakan kepada murid-murid dan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, mau menjadi sahabatnya Yesus, kita harus menuruti perintah Tuhan. Itu adalah sebuah harga mati yang harus kita lakukan. Dan itu adalah syarat yang Yesus katakan kepada murid-murid. Di dalam Amsal pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17, di sana berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pemazmur katakan bahwa seorang sahabat adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Inilah sahabat yang sejati. Dan Yesus katakan dialah sahabat yang sejati. Dia ada dalam kesukaran, dia ada dalam kesusahan, dia ada dalam penderitaan, dia ada dalam kekurangan. Dan dia juga ada di dalam waktu sukacita, di waktu senang. Dia adalah sahabat yang selalu ada. Karena dia sahabat yang selalu ada, dia akan memberikan kasih itu kepada orang-orang yang selalu menuruti firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, berarti kita mengikuti apa firman Tuhan katakan. Nah, karena kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, Yesus adalah sahabat yang selalu ada di setiap saat, ada di setiap waktu. Di saat-saat seperti ini sekarang pun Yesus ada bersama dengan kita. Dia menjadi sahabat yang selalu memperhatikan kita. Dia adalah sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 di sana dia berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan saya percaya ini juga yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Lewat firman Tuhan yang kita sudah baca bahwa dikatakan di sana, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Tadi saya katakan bahwa syarat yang Yesus minta kepada semua orang yang mau menjadi sahabatnya dan sahabatnya Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Nah, Yesus pun berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ternyata bukan saja hanya memegang, bukan saja hanya mendengar, tetapi melakukannya. Melakukannya. Kita seringkali mendengar firman Tuhan, kita seringkali membaca Alkitab, banyak-banyak yang mengirimkan entah itu WhatsApp, SMS,
ayat-ayat firman Tuhan seringkali kita terima dan kita baca, dan bahkan kita renungkan. Tetapi bukan hanya sampai di situ ternyata. Kita harus melakukan. Dan Yesus katakan, kalau kita melakukan firman-Nya, menuruti firman-Nya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Bukan Yesus saja yang mengasihi, tetapi Bapa pun mengasihi. Itulah sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu susah, di waktu kita mengalami penderitaan, di dalam keadaan kita sepi sendiri. Hanya Yesus sahabat yang sejati. Hanya Yesus sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Yesus sahabat yang tidak pernah membiarkan kita. Ketika Yesus menjadikan kita sahabatnya, Dia tidak pernah melihat siapa kita. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Dia tidak pernah melihat status kita, status sosial kita. Tetapi siapa yang melakukan firman Tuhan, siapa yang mengikuti firman Tuhan, siapa yang menuruti firman Tuhan, dialah adalah sahabat Yesus. Kemudian kita melihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah, kalau saya mau katakan, inilah yang menjadi keunggulan, inilah hal yang utama yang kita alami sebagai sahabatnya Tuhan. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Bapa. Artinya segala sesuatu yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, kita akan tahu. Kita punya sahabat, kita punya teman yang terbaik, teman mungkin tempat kita curhat. Tetapi ketika teman kita curhat, menyampaikan sesuatu, yang pasti kita hanya bisa sampai mendengar. Kita hanya bisa mendengar dan mungkin tidak ada solusi yang terbaik. Tetapi kalau Yesus sebagai sahabat yang terbaik, apapun yang kita sampaikan, selain Dia mendengar, Dia pun bertindak. Dia pun bertindak. Bertindak dalam hal ini adalah Dia memberikan kepada kita solusi. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ingat tadi dikatakan bahwa sahabat yang baik, sahabat yang terdekat, dialah yang akan selalu mendapatkan berita-berita dari Tuhan. Artinya orang yang dekat dia, Tuhan akan selalu memberitahukan, menyampaikan sesuatu yang dari Bapa. Artinya bahwa kita adalah orang-orang yang selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Berita dari Bapa, memberitahukan segala sesuatu yang dari Bapa. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-25, Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12, di sana berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa syarat orang menjadi sahabatnya Tuhan adalah orang yang mengikuti firman Tuhan. Syarat orang yang menjadi sahabatnya Tuhan adalah orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Dan pasti dia takut kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan. Pemazmur katakan, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya
Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dijalaninya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan dan kita adalah sahabatnya Tuhan, pemazmur katakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan sudah memilih, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Tadi saya katakan bahwa Tuhan selain Dia sebagai pendengar yang baik dalam setiap apa yang kita sampaikan lewat doa kita kepada Tuhan, sebagai sahabat, Dia pun dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan kita. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Dikatakan oleh pemazmur, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita ambil, jalan mana yang terbaik bagi kita yang harus kita jalani. Itulah Tuhan, itulah Yesus sebagai sahabat yang terbaik. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13 di dalam Mazmur pasal 25, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang itu sendiri akan menetap, akan tetap dalam kebahagiaan. Sahabat yang sejati selalu memberikan yang terbaik kepada sahabatnya. Karena Yesus katakan, kita bukan lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, kita akan hidup menetap loh saudara, menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini janji Tuhan. Anak cucunya akan mewarisi bumi, artinya bahwa kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang indah itu. Kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Sahabat yang terbaik, sahabat yang sejati, itulah Yesus. Dia adalah penolong, Dia adalah pemberi jalan keluar yang terbaik. Dia pun memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita. Sahabat yang sejati. Kita boleh bersahabat dengan sesama kita, teman kita. Tetapi tadi saya katakan bahwa teman kita terbatas sebagai sahabat. Seringkali rahasia kita pun seringkali diomongin kepada orang lain. Tapi kalau kita curhat dengan Tuhan sebagai sahabat yang terbaik, kita ngomong sama Tuhan, apa aja kita ngomong sama Tuhan, dijamin gak akan bocor rahasianya. Dijamin akan aman kalau kita ngomong sama Tuhan. Dan Dia pun memberikan jalan keluar. Dan Dia katakan, di dalam pemazmur tadi katakan, Dia memberikan, Dia menunjukkan, memperlihatkan, memberikan jalan yang harus kita pilih. Dan kemudian orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Kita akan menetap dalam kebahagiaan. Kemudian ayat yang ke-14 di dalam Mazmur pasal 25 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan akan bergaul karib. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan selalu mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi seperti apapun yang kita alami, tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan kita, kita tetap ada di dalam sukacitanya Tuhan. Dan sukacita itu akan tetap selalu ada di dalam hidup kita. Tapi ingat tadi, syarat yang Yesus katakan, kita harus benar-benar menuruti firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar,
tapi kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sahabat yang sejati bagi kita. Hiduplah berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita pilih. Tuhan adalah sahabat yang memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Apapun penderitaan kita, apapun kesusahan kita, Tuhan adalah sahabat yang terbaik, yang memberikan solusi yang terbaik. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua saat ini. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena kita akan mengalami pertolongan Tuhan, sebab kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk apa yang sudah kita dengar pada saat ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan adalah sahabat kami yang setia, sahabat yang sejati bagi kami. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami, hanya Engkaulah satu-satunya sahabat yang selalu memperhatikan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sahabat yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tuhan, biarlah kami selalu hidup berkenan kepadamu Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kami pun dapat melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Karena sahabat yang sejati selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan. Berkati kami semua saat ini ya Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, kami percaya pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi pengharapan kami kepadamu. Kami berdoa dan kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to